Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-ahkamu syar'iyyah. Utawi iki iku pembahasan tentang hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal. Hal yaqa'u talaq qabla nikah? Apakah kau bisa jatuh at-talaqu talak qabla nikah, sebelum nikah? Boleh apa enggak orang sebelum nikah udah ngomong kepada calon istrinya, kamu tak cerai, wong belum nikah kok cerai? Kalimat seperti itu sah apa enggak? Tidak sah, tetap namanya bukan cerai. Dan karena tidak bisa menjatuhkan cerai sebelum nikah, maka kalau sebelum nikah dia taukil kepada orang untuk menjatuhkan nikah, maka taukil itu juga tidak sah. Belum akan nikah, teman bilang ke teman, "Mas, usumben akan nikah. Terus mari ngono tak tinggal lungo. Tolong pakilono aku ya menyampaikan menjatuhkan talak atas nama saya kepada dia." Lalu pasaman lungo koncomu ngomong neng bojomu, "Mbak, saya mewakili bojomu menjatuhkan cerai kepadamu." Tetap tidak jatuh karena taukilmu sebelum nikah. Dan ketika sebelum nikah calon suami belum punya hak menjatuhkan nikah, maka dia tidak punya hak mentaukilkan nikah. Itu Ajma'u bersepakat al fuqaha, para fuqaha, ala anna talak, bahwa sesungguhnya talak iku la yaqa'u, tidak jatuh qabla nikah, sebelum nikah. Dawuh itu istidlalan krono berdalil biqaulihi, kelawan dawuh Gusti Allah, yaiku idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna, jika kamu menikahi wanita-wanita mukminah kemudian kamu menceraikan mereka. Jadi urutnya itu nikah baru terjadi cerai, bukan kok cerai dulu baru nikah, kok aneh. Faqad arattaba, teman-teman nggawe urut sapa Allah at-talaq ing talak alan nikah, setelah nikah. Nikah dulu baru talak. Wa atafa, dan mengatofkan sapa Allah hu ing tolak, diatofkan kepada lafaz nikah, mengatofkannya bisumma, kelawan summa. Summa itu maknanya kemudian terjadi nikah, baru kemudian terjadi cerai. Allati rupane lafaz summa tufitu kang maidai opo lafaz summa at-tartiba ing makna tartib urut, ma'at-tarahi artane jeda waktu lama. Summa itu maknanya urut plus jeda waktu lama. Kemudian wastidlalan lan krono berdalil biqaulihi, lawan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane dawuh la talaqa qabla nikah, ora ana hak talak sebelum nikah. Bagaimana kalau kepada istrinya dia menggantungkan cerai, mengucapkannya sebelum nikah? Oleh zaman wis mari tak rabi, kok sampean ngelakoni ngene-ngene, teman tak pegat.
tapi mengucapkan kalimat taklik itu sebelum nikah. Wakhtalafu lan podo prasulayan sapa fuqaha fiman tentang hukum orang allaqo yang membuat taklik sapa man at-talaqa ing talak mislu qawlihi semisal ucapan seorang calon suami in tazawwajtu fulanan fahiya talik fulanah jika aku jadi menikahi si fulanah maka si fulanah akan saya cerai, tapi ngucapnya sebelum akad nikah. Au qawlihi utawa semisal ucapan suami kullu imra'atin atazawwajuha fahiya talik, setiap perempuan yang akan saya nikahi maka dia langsung cerai. Ucapan ini piye Mas? Ala madhabaini, perbedaan ada dua madhab. Madhab Syafi'i wa Ahmad annahu setune ucapan ngene iki iku layak ora jatuh apa talaku talak. Wa utai pendapat ora jatuh iku marwiyun dan diriwayatkan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yang kedua mazhabu Abi Hanifah wa Malik annahu setuhni kelakuan iku yaqau jadi jatuh apa talaku tolak ba'da adzawaj langsung setelah akad nikah. Setelah akad langsung jatuh cerai. Wa huwa utawi pendapat ngene iki iku marwiyun den riwayatake an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adillatus Syafi'iyah wal Hanabilah utawi iki iku dalil-dalil madhab Syafi'i dan Hambali. Istadalla ngalap dalil sopo al-imamani dua imam madhab yaiku Syafi'i dan Ahmad rahima muka-muka merahmati huma ing Syafi'i dan Ahmad sopo Allahu Allah berdalil ala anna ta'liqa istadalla ngalap dalil sopo al-imamani dua imam Syafi'i dan Hambali rahimahumullah ngalap dalil ala anna ta'liqo bahwasanya kalimat taklik itu kalimat mau jika aku jadi menikahi kamu itu namanya taklik maka kamu dicerai. Taklik iku mislut tanjiz podo karo kalimat tanjiz. Kalimat tanjiz itu kalimat yang tidak digantungkan. Contohnya sampean ngucap neng bojomu kon tak cerai. Itu namanya kalimat tanjiz, bukan kalimat bersyarat. Talakun iku talak qabla nikah sebelum nikah. Wa idza talaqa nalika menceraikan sapa al insanu manungso imro'atan ing wong wadon, ini duduk koma ya. Terus perkiraan tadi itu tak jane ora kok. Kalau menurut saya kalimatnya begini, anna ta'liqa mislu tanjizi talaqin qabla nikah, itulah ya la ala sawab ngono. Tanjiz itu tanpa al idhofah. Ala anna ta'liqa berpendapat bahwasanya ta'liq iku mislu tanjizi talaqin qabla nikah, sama dengan secara langsung menjatuhkan talak tapi sebelum nikah. Kalau menjatuhkan talak sebelum nikah tidak bisa, maka mentaklik talak sebelum nikah
juga tidak bisa. Terus kalau saya boleh merubah, wa idza itu enggak fa idza talaqal insanu imra'atan la yamlikuha, ya gitu loh. Maka jika seorang manusia menceraikan perempuan yang belum dia miliki, perempuan itu belum dinikah, la yaqa'ut talaqu, maka tidak jatuh talak. Paham ya? Li'anna talaqa la budda an ya'tamida 'alal milki. Karena talak itu haruslah berdasar, bertumpu pada kepemilikan. Nah, sebelum akad nikah sampean belum bisa memiliki istrimu. Sebelum akad nikah, perempuan itu belum menjadi milik, sehingga kamu tidak bisa berbuat apa-apa, bukan milikmu. Wa huwa yusbihu ma law qala li ajnabiyatin la yamlikuha. Ta'liq sebelum nikah itu menyerupai kasus andai seorang berucap kepada perempuan lain, bukan istri, yang dia belum memiliki perempuan lain itu, mengucapnya anti tolik, engkau saya cerai, fa innahu la yaqa'u, sungguh cerai itu tidaklah jatuh, bittifakin dengan sepakatnya ulama. Bagaimana jatuh cerai? Mengucap itu kepada perempuan lain yang bukan istri. Begitu juga itu kau ucapkan kepada calon istrimu, tapi belum akad nikah. Kalau belum akad nikah namanya tetap orang perempuan lain, belum jadi istri. Ini paham mempengaruhi? Paham ya? Maka demikian pula al-mu'allaku, sesuatu yang masih digantung. Benar itu minat tolak. Ya, kalimat bodoh. Minat tolaki dari perceraian, menggantungnya sebelum nikah. Layak kau tidaklah jatuh dengan taklik sebelum nikah. Apa yang tidak jatuh? Tolakun, cerai. Wastadallu, dan mereka berdalil juga bihadis, dengan hadis la nadhra li bani adam bima la yamlik, tidak bisa nazar bagi anak Adam dalam hal yang dia tidak memiliki. Temen ndelok sawah 1 hektar, tutup sawahmu, tidak nazar, Mas aku lek itu lulus ujian skripsi, sawah sama ini 1 hektar, tak wahne zaman KPI, nggak bisa Mas. Nazar apa? Bukan milik, dia tetap milik orang lain, bukan milik. Nazarmu tidak sah. Wala itqa, dan tidak bisa memerdekakan budak lahu bagi anak Adam bima dalam hal budak layam niku yang dia tidak memilikinya. Ono budak wong liya sampean bilang budak saya iki tak merdekane kabeh, ya tetap enggak merdeka wong sampean bukan pemilik, ya. Maka menjatuhkan cerai kepada perempuan yang belum kamu nikah, ya tidak jatuh wong belum jadi milik. Wala talaqa, dan tidak ada hak cerai tahu bagi anak Adam bima dalam hal perempuan la yamliku yang dia belum memiliki.
Wa hadzal ra'yu, pendapat yang seperti ini iku zahaba wus berpendapat ilahi kepada ra'yu sapa al-jumhuru sebagian besar minas sahabati wa tabi'in, dari sahabat dan tabi'in. Waqad adda, benar-benar telah menghitung Al-Bukhari, Imam Bukhari, minhum di antara sahabat yang berpendapat begini, menghitung arba'atan wa isrina, 24 orang, fi babi, dalam bab la talaqa qabla nikah, tidak bisa jatuh talak sebelum nikah. Bahwa mangqulun an Ibnu Abbas, pendapat yang seperti ini dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqad ruya, benar-benar diriwayatkan. Ini Ibnu Abbas sahabat ya, bukan rahimahullah, harusnya radhiyallahu anhuma. Faqad ruya, benar-benar diriwayatkan, annahu, bahwa Ibnu Abbas su'ila, ditanya, andalika, tentang menggantungkan cerai, maksudnya anit talaqil mu'allaq, ditanya tentang talak yang ditaklik. Faqala, Ibnu Abbas menjawab, huwa laisa bisyai', takliku, talak sebelum nikah itu enggak ada apa-apanya, enggak ngaruh, enggak sah. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, nah tapi sahabat Ibnu Mas'ud berpendapat lain. Inna ibna Mas'ud yukhalifuka, sungguh Ibnu Mas'ud berselisih, berbeda dengan kamu. Yaqulu, Ibnu Mas'ud berucap, idza talaqa ma lam yankih bahwa jaiz, jika orang menceraikan padahal belum nikah, maka cerai itu sah, jatuh. Faqala, lalu mengucap Ibnu Abbas, rahimallahu Aba Abdurrahman, ya semoga Allah merahmati Ibnu Mas'ud, nama lain dari Aba Abdurrahman. Laukana kama qala, andai hukumnya itu seperti yang dia ucapkan, laqala Allah, niscaya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumul mu'minat thumma nakahtumuhunna. Kalau memang sah jatuh cerai sebelum nikah, berarti urutnya ayat itu talak dulu baru nikah, tapi urutnya ayat nikah dulu baru terjadi talak ya. Walakin, tetapi, innama, sesungguhnya, qala Allah berfirman, idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna. Tuh, adillatul malikiyah wal hanafiyah, dalil-dalil madhab maliki dan hanafi. Wastadalla, berdalil sopo al-hanafiyah wal malikiyah ala anna talaqa ya'tamidul milka awil idhafah ilal milki. Berdalil bahwa talak itu berdasar pada kepemilikan atau berdasar pada sesuatu yang bisa dikaitkan dengan kepemilikan. Jadi talak itu setelah memiliki, kau talak jatuh, sebelum memiliki tapi akan akad, itu namanya idhofah, terkait dengan akan memiliki ya, itu juga bisa jatuh.
lakinnahu fi halatil idhafah ilal milki yabqa mu'allaqun, akan tetapi cerai dalam kondisi hanya idhofah, belum memiliki tapi terkait dengan akan memiliki, maka talak itu tetap saja tergantung, tetap saja mu'allaq, belum bisa jatuh hatta yahsula syartuh, hingga terjadi syaratnya tadi. Syaratnya kalau sudah terjadi akad. Fa iza qala lil ajnabiyyah, jika orang berucap kepada perempuan lain bukan istri, in tazawwajtuki fa anti talik, jika aku jadi menikahi kamu maka kamu dicerai. Karena hadza ta'liqan sahihan, ucapan seperti ini menjadi taklik yang sah. Wala yaqa'u talaqu bihi al-an, dan tidak jatuh talak dengan ucapan taklik ini. Al-ana tidak jatuh itu sekarang. Innama akan tetapi yaqa'u talak akan jatuh ba'da an yatazawwajaha, setelah dia menikahinya. Fahuwa mithlu qawlih, hal itu seperti ucapan suami, in takhaltid dar fa anti talik, jika kamu masuk rumah Dik, maka kamu saya ceraikan. Cuma tak ucap, dengerin, ucapan ini kan diucapkan pada istri yang sudah jadi istrinya. Awas kamu macam-macam masuk rumah itu, kamu cerai. Diucapkan pada perempuan yang telah jadi istrinya. Ya benar-benar taklik kalau ini. Sedangkan yang diomongkan ini ngomong begitu pada perempuan yang belum jadi istrinya. Ya, yang enggak ngaruh lah. Nurut mazhab Syafi'i. Jangan disamakan, kalau ini kan bilang pada perempuan yang telah jadi istri. Layak kau tidaklah jatuh atau laku cerai illa kecuali ba'da dukhul, setelah perempuan itu benar-benar masuk rumah. Bahkan demikian pula huna di sini, layak kau tidak jatuh atau laku cerai illa kecuali ba'da an ya'qida, setelah suami itu berakad akad zawad dengan akad nikah alaiha atas perempuan tadi. Fayakunu talaqu waqi'an, jadinya talak itu benar-benar jatuh bil milki, setelah jadi miliknya, biddarurah secara otomatis. Maka annahu, seakan-akan suami awqa'ahu menjatuhkan cerai alaiha atas istrinya hina dzaka, ketika setelah akad nikah tadi. Wa qalu Hanafiyah Malikiyah berucap al farqu wadih baina tanjizit talaq. Tadi saya usul lafaz tanjiz kan tanpa al yang tadi loh. Ya, idhofah. Syukur-syukur kalau ingin memberi al yang lafaz talak ya. Mislu tanjizit talak, itu malah pas kalau ingin memberi al. Ale mencolot dengan nanti gembil. Regep ngaji ambil. Arab jadi tonggo rasa regep ngaji piye. Faqalu berucap Malikiyah Hanafiyah, al-farqu utawi perbedaan iku wadihun jelas baina tanjizit talak, antara langsung menjatuhkan talak alal ajnabiyah kepada perempuan lain. Perempuan lain mau talak ya ora kene. Amat ning dalan ketemu wong wedok liya dudu bojomu, kon tak cerai. Napa ya jatuh cerai wong dudu bojomu.
Menurut Syafi'i, kalau kau mengucap itu kepada perempuan lain enggak jatuh, maka kau mentaklik kalimat itu pada perempuan lain. Taklik itu juga enggak sah. Wong mentaklik pada perempuan lain. Tapi kata Malikiyah Hanafiyah, beda antara langsung menjatuhkan cerai pada wanita lain wa baina ta'liqi talaqiha, dan beda antara menggantungkan cerainya alam nikah, digantungkan pada nikah. Fa inna qawla rajul limra'atin ajnabiyyah ia taliqun, sungguh ucapan seseorang kepada perempuan lain, kontak cerai, kontak cerai, kontak cerai, kontak cerai, ngomong uniku ning mbak-mbak, kontak cerai, itu ucapan larwun, ucapan gak ono maknane, ucapan gak ngefek, ucapan sia-sia. Di anna laisat zaujatahu, karena perempuan lain itu bukan istrinya. Waqad talaqa ma lam yamlik, dan dia menceraikan perempuan yang belum dia miliki. Bahwa talakun qablan nikah, yang begini namanya cerai sebelum nikah. Layak kau tidak jatuh aslan sama sekali. Amma adapun qauluhu, ucapan seorang laki-laki, in tazawwajtu fulana fahiya talik, jika aku jadi menikahi fulana maka dia cerai. Bahwa mu'allikun alal milki, suami ini telah menggantungkan berdasar kepemilikan atau sesuatu yang akan dia miliki. Wal farqu wadih bainahuma, perbedaan itu jelas antara mentaklik talak dan langsung menjatuhkan talak pada wanita lain. Wa hadzal qaulu, pendapat seperti ini, Allah telah mengatakan bihi, dengan qaul ini, ghafirun, banyak orang, minal ulama, dari para ulama, minhum, di antara mereka itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa daliluhu, dalil Ibnu Mas'ud iku qawiyun, sangat kuat. Wa huwal ahwad, pendapat ini yang lebih hati-hati. Kama sebagaimana dawuh Nabbah, yang telah mengingatkan alaihi atasnya si Ibnul Arabi wal Jassas. Yang ini memang madhab Hanafi. Wal khulasah, kesimpulannya, fa inna talaqa ba'da nikah yaqa'u bittifaqil fuqaha, bahwa cerai setelah nikah itu bisa jatuh dengan sepakatnya para ulama ahli fikih. Wa talaqul munajjaz, talak langsung, bukan talak gantung, talak langsung qablan nikah, sebelum nikah, la yaqa'u, tidaklah jatuh, bittifaqin, dengan sepakatnya ulama. Wa talaqul mu'allaq alam nikah yaqa' indal Hanafiyah wal Malikiyah, talak yang masih ditaklik sebelum nikah jatuh menurut Hanafi dan Maliki. Wala yaqa'u inda Syafi'iyah wal Hanabilah, dan tidak jatuh menurut Syafi'i dan Ambali. Walikulli wijhatun huwa muwalliha astabiqul khairat, walikullin, adalah bagi masing-masing orang, bagi masing-masing mazhab, wijhatun, ada pandangan, ada arah, huwa, yang mana dia itu, muwalli, akan menghadapkan dirinya kepada arah itu.
Ya duwe arah dhewe-dhewe ya wis ora usah padha ngotote fastabiqul khairat. Ayo berlomba siapa yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Al-hukmu tsani alil khalwatu sahihah tujibul iddah wal mahru. Al-Fatihah.